Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 8 yang berbahagia, hari ini kita akan melanjutkan materi. Kita akan masuk ke pertemuan kedua. Nah, di pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas tentang kondisi fisik dan non fisik Asia Tenggara, ya, Asia Tenggara. Nah, hari ini kita tetap masih melanjutkan Asia Tenggara. Yang berkaitan dengan Asia Tenggara itu negara-negara. Jadi kita akan membahas negara-negara yang ada di Asia Tenggara, ya. Nah, itu yang kita akan materi pokok kita. Baik, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, ya, tujuan materi kita hari ini kita akan membahas fisik dan non fisik negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Nah, kalau pertemuan pertama itu Asia Tenggara secara keseluruhan, kalau pertemuan kedua ini sudah masuk ke pernegaranya. Nah, masih juga berkaitan dengan kondisi fisik dan non fisik. Oke, itulah tujuan materi di pertemuan kedua. Kita akan langsung ke yang pertama, kita mulai, ya. Oke, kita lihat dulu negara-negara yang ada di Asia Tenggara. Ada yang tahu ada berapa negara di Asia Tenggara? Oke, kita lihat peta di sini. Nah, tentu semua sudah pada tahu berapa negara-negara di Asia Tenggara. Oke, kita lihat yang pertama adalah Indonesia, jelas, ya. Kemudian diikuti Malaysia, kemudian ada Thailand, ada Singapura, ada Filipina, kemudian Brunei Darussalam, yang ketujuh ada Vietnam, Kamboja, kemudian ada Laos, dan ada Myanmar. Nah, di sini perlu kita garis bawahi, di sini ada 11 namanya Brunei Darussalam, Timor Leste, ya, Timor Leste. Nah, kenapa Timor Leste? Bapak bilang tadi ada Timor Leste karena Timor Leste sebenarnya secara resmi itu belum. Jadi dia belum secara resmi, tapi sudah mengajukan. Jadi makanya di sini katakan khusus Timor Leste, ya, khusus Timor Leste, keanggotaannya ASEAN-nya masih dalam proses pengajuan. Nah, itu sudah dimulai 2011 sampai sekarang. Ya, jadi statusnya itu semacam masih terdaftar atau observer atau pengamatan. Jadi belum resmi betul-betul menjadi anggota ASEAN. Tapi segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan di Asia Tenggara selama ini Timor Leste sudah terlibat karena memang sudah ibaratnya terdaftar walaupun secara resmi tidak, ya. Jadi itulah negara-negara di Asia Tenggara. Jadi ada 10 ditambah Timor Leste yang dalam proses, ya. Baik, itulah negara-negara di Asia Tenggara. Kita lanjut. Nah, sekarang kita akan lihat keadaan negara-negara di Asia Tenggara, ya. Jadi negara atau per negaranya kita akan lihat. Kita akan mulai yang pertama adalah Indonesia, ya, sebagai negara kita sendiri. Baik, kita akan lihat Indonesia, yaitu yang pertama jelas kita akan lihat dulu di mana letak dan luas wilayah Indonesia. Baik, kita akan lihat letak. Kalau kita bicara letak maka ada dua, ada secara astronomis dan ada secara geografis. Nah, untuk Indonesia di sini dikatakan secara geografis Indonesia itu berada di antara dua benua. Jadi diapi dua benua yaitu Asia dan Australia, dan juga diapi dua samudra yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itulah posisi letak geografis Indonesia. Oke, kita mau lihat secara jelas, perhatikan peta berikut. Nah, letak geografis Indonesia adalah ini. Nah, ini, ya. Nah, ini adalah Indonesia di tengah. Nah, berada di antara dua samudra yaitu Samudra Pasifik dan Hindia. Nah, ya. Kemudian berada di antara dua benua yaitu Asia dan Australia. Jadi posisi di tengah-tengah. Makanya dikatakan berada di antara dua samudra itu Pasifik dan Hindia, dan berada di antara dua benua itu Asia dan Australia. Oke, jelas ya. Jadi tolong diingat. Oke, kita lanjut. Nah, secara geografis lain adalah batas. Bagaimana batas wilayah Indonesia? Nah, kita bisa lihat peta ini. Nah, yang pertama utaranya Indonesia itu berbatasan dengan ada Malaysia, ya, ada Singapura di sini, ada Filipina di sini, ada Laut Cina Selatan, ya. Kemudian selatannya dia berbatasan dengan Australia, ada Australia di sini. Ada Samudra Hindia, ya. Nah, muter ke sini, ya. Kemudian
baratnya di sini itu Samudra Hindia, karena Samudra Hindia itu muter ke sini, ya, muter. Nah, kemudian ada timurnya, yaitu perbatasan dengan Papua Nugini dan Timor Leste. Papua Nugini sini dan Timor Leste. Nah, itulah batas wilayah Indonesia. Paham ya? Sekarang kita lihat secara astronomis berdasarkan dua garis, yaitu lintang dan garis bujur. Nah, secara astronomis di sini dikatakan Indonesia berada di 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Artinya Indonesia, ya, utaranya Khatulistiwa itu 6 derajat, selatannya 11 derajat, baratnya 95, timurnya 141. Oke, kita lihat bagaimana wilayah Indonesia. Nah, Indonesia paling utara yang ada 6 derajat ini itu adalah Pulau Miangas di Aceh. Itu berada di 6 derajat. Inilah pulau terluar utara Indonesia, adalah Pulau Miangas, ada di Aceh, 6 derajat. Kemudian selanjutnya di selatan. Nah, ada dia perbatasan berada Pulau Rote. Nah, jadi ini paling selatan Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, itu 11 derajat lintang selatan. Inilah wilayah Indonesia paling selatan. Kemudian baratnya Indonesia jelas Kota Sabang, ada di Aceh, yaitu 95 derajat. Kemudian timurnya ada di Kota Merauke, Papua, ya, berada di 141. Makanya kan ada lagu dari Sabang sampai Merauke, berarti dari barat sampai ke timur, ya. Kemudian ada juga itu Miangas ke Pulau Rote, ya. Nah, itulah posisi astronomis Indonesia. Baik, kita lanjut yang terakhir. Kita lihat dulu gambarnya, ya, secara jelas. Nih, nah, disinilah Pulau Miangas sama Sabang, ya. Kemudian di sini Rote, kemudian di sini Merauke. Baik, yang terakhir. Nah, di Indonesia akhirnya dengan wilayah seperti tadi, maka terbagi 3 wilayah daerah waktu. Apa itu? Kita mengenal ada namanya WIB, Waktu Indonesia Barat, ya. Kita sering dengan WIB. Nah, itu meliputi daerah Sumatera, Pulau Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah, ya. Kemudian Waktu Indonesia Tengah, WITA. Indonesia Tengah itu ada wilayahnya adalah meliputi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, termasuk, ya, kita di sini tengah, Pulau Sulawesi dan pulau lainnya, ya. Berarti kita di Kalimantan ini atau Kalimantan Timur ini berada di Waktu Indonesia Tengah atau WITA. Kemudian yang ketiga adalah WIT, Waktu Indonesia Timur. Yaitu dimana meliputi Pulau Maluku dan Papua, ya. Nah, itulah pembagian wilayah di Indonesia. Nah, di sini dikatakan selisih ketiganya itu selalu 1 jam. Jadi kalau Indonesia Barat itu jam 7, berarti di tengah sudah jam 8 dan di Papua sudah jam 9. Jadi selisih 1 jam setiap wilayah. Paham, ya? Baik. Nah, sekarang kita lihat pembagian wilayahnya. Nah, seperti ini, ya. Ini wilayah barat, wilayah tengah, wilayah timur. Jadi selisih 1 jam. Oke, selesai, ya. Jadi untuk hari ini singkat saja. Jadi itulah mengenai wilayah Indonesia. Nanti pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang Malaysia, Filipina, dan yang lainnya, ya. Oke, jelas, ya. Kalau tidak ada lagi, nanti ada tugas, silakan dikerja. Untuk hari ini pertemuan kedua Bapak cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.